Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Ya, seperti biasa, Ibu tetap berharap ya kita dalam keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi kita ya. Nah, jadi kita masih tetap di bab 3, masih tetap di judul yang sama. Dan masih tetap juga di tujuan pembelajaran yang sama di pertemuan ketujuh kemarin ya, hari Senin. Oke. Nah, jadi sekarang kita masih tetap di poin yang ketiga ya, di mana tujuan pembelajarannya siswa diharapkan dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Hanya saja untuk hari ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri ya. Oke, baik, kita masuk membahas mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan luar negeri ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional? Nah, jadi pengertiannya adalah kegiatan menjual dan membeli barang dan jasa yang dilakukan antar negara ya, atau antar penduduk yang berasal dari negara yang berbeda, itu ya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, itu dia. Nah, lalu muncul pertanyaan, ya, mengapa perdagangan antar negara itu bisa terjadi atau mengapa perdagangan antar negara itu ada begitu ya. Nah, jadi hal itu tentu dapat kita katakan ya, karena memang pada kenyataannya ya tidak ada satupun negara mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya dengan usaha sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Ya. Nah, hal ini ya tentu karena disebabkan ya karena adanya perbedaan-perbedaan ya dari setiap negara. Nah, itu tentu jelas ada. Setiap negara pasti ada kelebihan tersendiri, tapi ada juga pasti kelemahan-kelemahannya tersendiri. Nah, jadi kelemahan itu kita katakan itu perbedaannya. Nah, jadi perbedaan dalam hal apa-apa saja ya. Jadi bisa saja perbedaannya itu ya perbedaan dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah. Nah, itu ya. Tentu kita paham di sini kalau jumlah penduduk itu berkaitan nanti kepada sebagai pelaku ekonomi yang sebagai konsumen atau bisa juga sekaligus ya sebagai pelaku ekonomi yang sebagai produsen ya. Nah, jadi berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah. Nah, begitu dia. Nah, luas wilayah tentu ya kita tahu ya luas wilayah dengan potensi wilayahnya masing-masing, apa yang dihasilkan dari wilayah tersebut. Nah, itu tentu juga berkaitan terhadap potensi dari suatu wilayah, suatu daerah ataupun suatu negara. Nah, itu dia. Nah, jadi selain itu ya, perbedaan lainnya bisa juga disebabkan karena ada perbedaan kekayaan alam. Nah, itu berkaitan tadi terhadap kita singgung tadi wilayah tadi ya. Nah, selain ya lah kalau wilayah bisa kita juga kaitkan kepada kondisi iklim ya, kondisi iklimnya yang tentu saja itu mempengaruhi aktivitas kehidupan, aktivitas ekonomi kan begitu ya. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi selain perbedaan kekayaan alam juga karena disebabkan adanya perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban suatu bangsa. Nah, itu juga ya penyebabnya. Selain itu juga bisa disebabkan karena adanya perbedaan penyerapan teknologi. Oke. Nah, lalu bisa juga disebabkan karena adanya perbedaan hasil-hasil industri ya dan lain-lain. Nah, tapi itulah hal-hal yang pokok yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan antara suatu negara. Dan justru karena itu nanti karena perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, masing-masing negara akhirnya ya mengadakan spesialisasi produksi yang sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Nah, jadi sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki ataupun sesuai dengan kemampuan bangsanya ya. Jadi hasil
hasil alam ataupun hasil-hasil industrinya, ya tentu hal itu bisa juga ya boleh dikatakan sebagai pembeda antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, dengan spesialisasi semacam itulah ya, jadi terjadilah hubungan dagang antara negara yang satu dengan yang lain, yang akhirnya ya disebutlah dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Oke ya. Nah, baik. Dalam perdagangan antar negara, nah itu terjadi aliran barang dan jasa ke luar negeri. Nah, kalau seperti itu, ya disebutlah itu dengan ekspor. Nah, sementara aliran barang dan jasa yang masuk ke dalam negeri melalui kegiatan membeli dari negara lain itu disebut dengan impor. Nah, pelaku ekonomi yang mengekspor barang dan jasa itu disebut eksportir. Nah, ekspor itu dilakukan untuk memperoleh pendapatan berupa mata uang asing atau devisa. Nah, sementara pelaku ekonomi yang mengimpor barang itu disebut importir. Nah, agar dapat membeli barang dan jasa dari luar negeri, pelaku ekonomi harus menukar mata uang dalam negerinya ke mata uang negara yang sebagai tempat untuk membeli barang yang akhirnya nanti didatangkan, dimasukkan ke negaranya, ya. Nah, jadi karena apa? Ya karena mata uang setiap negara itu hanya berlaku di negaranya masing-masing. Nah, pada saat ingin berbelanja, ingin membeli barang produksi negara lain, tentu kita harus menukarkan mata uang kita ke mata uang negara yang kita tuju sebagai negara, sebagai sumber barang yang akan kita beli, ya. Oke. Nah, baik. Bicara tentang ciri-ciri ataupun karakteristik perdagangan antar negara atau perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional ini, nah tentu akan berbeda dengan perdagangan dalam negeri yang sudah kita bahas hari Senin yang lalu ya. Nah, jadi kalau ciri-cirinya, nah ini bisa kita lihat ya. Alat bayar yang digunakan itu jelas adalah valuta asing. Jadi mata uang asing yang tadi dikatakan kita harus menukarkan mata uang kita ke mata uang asing ya. Baru kita bisa berbelanja, membeli produk-produk yang kita inginkan. Nah, kemudian memerlukan penyelesaian surat-surat yang diperlukan dengan cara tertentu. Kemudian eksportir dalam negeri tidak dapat atau tidak harus bertatap muka dengan importir luar negeri. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian ciri-ciri lain memerlukan bantuan bank devisa yang punya hubungan bank di negara importir maupun eksportir luar negeri ya dalam melaksanakan kegiatan ataupun pembayarannya. Lalu ciri yang berikut, mutu barang harus memenuhi standar internasional. Oke. Lalu ciri berikut lagi, karena perdagangan ini berlangsung antar negara, nah sudah pasti biaya angkutnya juga tinggi. Kemudian, untuk barang impor itu biasanya dikenakan pajak impor ataupun bea masuk. Nah, lalu selain mutunya harus baik, barang impor tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, kemudian peningkatan ekspor akan berdampak positif bagi sumber devisa negara dan berpeluang membuka lapangan kerja. Nah, itu dia ciri-ciri. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari perdagangan antar negara ataupun perdagangan luar negeri, ya. Nah, yang pertama, negara tidak harus membuat sendiri dalam mencukupi semua kebutuhannya. Nah, manfaat berikut, ekspor akan memperluas lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, ini Ibu yakin bisa dipahami ya. Kemudian yang manfaat ketiga itu meningkatkan keterampilan, kecerdasan, dan kreativitas tenaga kerja dan pengusaha. Ya. Kemudian
produsen akan memperoleh pasar yang lebih luas sehingga untungnya lebih besar. Lalu yang berikut, produksi dapat dibuat secara besar-besaran sehingga dapat menekan harga pokok untuk tiap unit produksi dan untungnya menjadi lebih besar. Lalu manfaat yang berikut, menambah devisa negara. Lalu yang berikut, dengan devisa, negara dapat membeli barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Nah, yang berikut, manfaat lainnya, munculnya para ahli yang menemukan teknologi baru ataupun barang baru. Ini Ibu rasa bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang berikut manfaat lainnya adalah menstabilkan harga, ya. Jadi mampu menstabilkan harga di sini maksudnya suatu jenis barang di dalam negeri, ya katakan harganya mahal ataupun jumlahnya kurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, ya. Nah, lalu diambillah kebijakan untuk mengatasinya, barang tersebut lalu diimpor dari negara lain. Nah, biasanya kebijakan impor barang membuat harga akan stabil dan permintaan pun dapat dipenuhi, ya. Nah, itu dia. Nah, lalu manfaat yang terakhir, ya, dapat meningkatkan kualitas konsumsi, ya. Nah, di sini maksudnya dapat meningkatkan kualitas konsumsi, ya, biasanya melalui perdagangan antar negara, penduduk dapat membeli berbagai barang yang belum tentu dapat dihasilkan di dalam negeri, ya, di dalam negerinya sendiri, atau mutunya belum sebaik produk luar negeri, ya. Nah, akhirnya perdagangan antar negara itu justru dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Ya, supaya apa? Ya, supaya dapat bersaing di pasar internasional. Nah, itu manfaatnya, ya. Nah, oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk materi mengenai perdagangan luar negeri ataupun perdagangan internasional, ya, sampai manfaatnya kita bahas. Oke, baik, kiranya apa yang dijelaskan kamu boleh memahami, bisa mengerti, ya. Dan seperti mana biasanya, ya, kamu tetap lengkapi catatanmu supaya kamu dapat mengulang-ulang pelajaran dan kamu pun boleh semakin memahaminya. Oke, baik anak-anak, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Oke, selamat belajar ya. Untuk perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.